Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian pagi ini kita melanjutkan kitab syarah salah satu usul. Pertemuan yang lalu atau sebelumnya sudah sampai kepada perjalanan Nabi, ma'rifatun Nabi, menjelaskan bab hijrah, sampai bab hijrah. Kita lanjutkan. Falamma istaqarra bil madinati bi baqiyati sara'il Islam mislu zakat was saum wal haji wal jihad wal adhan wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Setelah Nabi menetap di Madinah, kemudian diperintahkanlah beberapa syariat-syariat Islam seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf, nahi munkar, dan syariat-syariat Islam lainnya. Kalau perintah sholat itu turunnya di Mekah, tapi perintah zakat, puasa itu sudah di Madinah. Perintah sholat yang diawali kemarin dari peristiwa Isra Mi'raj. Itu kan Nabi posisinya masih di Mekah, dapat perintah sholat, sehingga dihitungnya perintah sholat itu pada periode Mekah. Baru kemudian setelah hijrah dan Nabi menetap, istaqarra itu menetap. Setelah Nabi menetap di Madinah, ada perintah zakat, ada perintah puasa, haji, jihad, dan seterusnya. Jadi penyempurnaan syariat-syariat Islam itu banyak diberikan wahyunya ketika Nabi posisinya di Madinah. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala lima istaqara ay an-nabiyyu sallallahu fil madinati an-nabawiyah. Setelah Nabi sallallahu menetap di Madinah, amara bi baqiyatis syara'il Islam, kemudian beliau diperintahkan dengan beberapa baqiyah, sisanya atau yang kurangnya perintah-perintah Allah. Ada perintah Allah yang turun di Mekah, yaitu yang sisanya yang belum diperintahkan oleh Allah, syariat-syariat Islam, itu maka diperintahkannya di Madinah. Seperti annahu fi Makkah da'a ila tauhid. Ketika di Makkah, pada periode Makkah, Nabi banyak diajarkannya tentang tauhid. Nahwa asyra sinin, selama kurang lebih 10 tahun. Yang kita kenal Nabi berdakwah atau menjadi Rasul itu 23 tahun. Nah, 23 tahun itu bulatnya ya. Jadi 10 tahunnya di Makkah dan 13 tahunnya di Madinah. Ini 10 tahun Nabi di Makkah, da'a ila tauhid. Jadi mendakwahkan tauhid nahwa asyra sinin, selama 10 tahun. Summa ba'da dzalika furidat alaihi salawatul khamsi fi Makkah. Setelah Nabi mengajarkan tauhid,
baru kemudian difardukan sholat yang 5 waktu fi Makkah di Makkah. Jadi setelah ajaran tauhid baru kemudian ada perintah sholat. Yang setiap bulan Rajab itu para dai, para penceramah menjelaskan tentang Isra Mi'raj yang dikaitkan dengan sholat. Memang dalam peristiwa Isra Mi'raj itu banyak ruang-ruang yang didiskusikan di kalangan para ulama juga ya, terkait dengan beberapa persoalan, maksudnya seperti apa, begini interpretasinya seperti apa itu. Itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan mungkin juga sebagian orang juga ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Dan saat itu Abu Bakarlah orang satu-satunya yang percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama kali maksudnya. Yang pertama kali percaya Isra Mi'raj itu benar-benar ada. Misalkan Isra dan Mi'raj itu fisiknya apa ruhnya? Atau fisik dan ruh? Itu juga menjadi perdebatan. Artinya perdebatan itu ada. Karena memang ada 2 hadis yang menjelaskan Nabi sedang tidur lalu dijemput oleh malaikat. Jadi seolah-olah dalam perjalanan tidur. Berarti kalau begitu yang berangkat hanya ruhnya saja. Tapi banyak hadis yang menunjukkan itu ruh dan jasadnya. Mengambil tafsir dalam Al-Quran, abdihi, bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi. Abdun itu adalah terdiri dari 2 unsur, ada ruhnya, ada jasadnya. Tetapi perdebatan tersebut, itu salah satu contoh saja, jangan sampai mengurangi dari makna dan hikmah Isra Mi'raj itu sendiri. Termasuk di dalam sholat banyak perdebatannya. Ada harus begini, begitu, bacaannya harus seperti ini, bacaannya tak boleh seperti itu. Lalu kemudian perdebatan itu hanya cuman berdebat saja secara teorinya, tapi kemudian dia tidak sholat. Ya, bukan itu maknanya. Jadi yang penting bagaimana juga sholat. Ya. Ada tuh orang sering debat ternyata dia juga nggak sholat. Gitu ya. Cuman memperdebatkan persoalan sholat tapi tidak sholat. Nah itu peristiwanya ketika Isra dan Mi'raj yang di sini dikategorikan pencatatannya termasuk furidat alaihi shalawatul khams fi Makkah. Jadi itu hitungannya sholat itu perintah ketika di Makkah. Jadi di Makkah itu tauhid dan sholat. Summa hajaro ilal madinati, kemudian hijrah ke Madinah. Ya, kemarin yang terakhir menjelaskan tentang hijrah. Ketika hijrah ke Madinah, walam tufrad alaihi zakatu, belum ada kewajiban zakat. Jadi ketika di Madinah itu belum ada kewajiban zakat. Walasyam, tidak ada perintah puasa. Jadi belum ada wajib puasa Ramadan, itu belum. Walal haji, dan belum pula haji. Wala ghairuha min syairil Islam, dan tidak pula syariat-syariat Islam yang lainnya. Jadi belum banyak perintah atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi dalam beberapa persoalan-persoalan ibadah. Jadi intinya baru di Mekah itu tauhid dan sholat. Ya. Jadi zakat, puasa, haji dan yang lainnya itu belum diperintahkan kepada Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Wa dhahiru kalamil mu'allafi rahimahullah anna zakata furidat aslan wa tafsilan bil Madinah. Menurut pengarang kitab ini, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jadi Syekh Utsaimin melihat dohirnya kalamnya beliau berpendapat bahwa memang zakat itu difardukan atau diperintahkan zakat itu aslan wa tafsilan. Jadi asalnya memang perintah zakat itu di Madinah, wa tafsilan sampai detil-detilnya perintah zakat, nisabnya harus berapa, ukurannya bagaimana, aturannya seperti apa, pun itu di Madinah.
Ini menurut pendapat Syekh Utsaimin. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi, tapi ada sebagian ulama ahli ilmi yang punya pendapat anna zakata furidat awalan fi Makkah lakinnaha lam taqdir ansabaha. Ada sebagian ulama mengatakan zakat itu pertama kali diturunkannya di Madinah, di Makkah itu sudah diturunkan perintah zakat, tetapi di Makkah itu belum didetilkan aturan-aturannya. Jadi cuma ada perintah zakat saja. Nah, kemudian wa fil madinati qudarat ansabaha wa qadral wajib. Baru ketika di Madinah ada lagi perintah zakat itu terkait dengan nisabnya harus berapa persen sampai detil-detilnya aturan zakat itu di Madinah. Jadi di sini tentang zakat ada yang berpendapat baik turun perintahnya dan detail-detailnya aturan zakat di Madinah. Ini salah satunya pendapat pengarang kitab Syekh Utsaimin. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat zakat itu turun awalnya di Makkah, tapi detail rincian aturan-aturannya di Makkah ya, perintah awalnya di Makkah tapi detail aturannya di Madinah. Itu menurut ba'du ahlil ilmi. Yang berikutnya wa kadzalika al-adanu wal jumu'atu wadh-dhahiru anal jama'ata kadzalik lam tufrad ila fil Madinah li'anna al-adana alladhi fihi da'wata lil jama'ah furidat fi sanati tsaniyah. Perintah adzan nih, kan salat suka adzan tuh. Itu perintah adzan itu turunnya di Madinah. Jadi di Makkah itu sudah ada perintah sholat kan, itu bagian akhir, ada Isra Mi'raj, Nabi dapat perintah sholat. Tetapi kemudian adzannya itu belum bagian dari aturan sholatnya. Jadi baru perintah sholatnya saja. Nah, baru ada perintah adzannya ini ketika Nabi di Madinah, yaitu di tahun kedua, Fisanatis Saniyah, tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Nabi hijrah. Ya setelah Nabi hijrah ke Madinah, menetap di Madinah, ya kira-kira di tahun kedua Hijriah itulah ada perintah azan dan perintah Jumat. Jadi sholat Jumat itu di tahun kedua Hijriah. Jadi perintah Jumat, sholat Jumat dan azan, yang kemudian itu juga ada bab tersendiri, rincian sendiri bagaimana awal mula sejarah adanya azan ya. Yang secara singkat banyak usulan, ada yang dengan menabel bunyi-bunyian atau kentongan atau mungkin beduk atau apa. Ada yang dengan usulan menyalakan api. Tapi dari usulan-usulan tersebut itu tidak diterima oleh Nabi khususnya karena menyerupai beberapa cara pemanggilan orang ibadah di luar agama Islam. Beberapa agama lain kan untuk memanggil ibadahnya dengan membunyikan kelonceng umpamanya. Beberapa agama lain ada yang dengan menyalakan api, sehingga itu tidak diterima dan ada wahyu akhirnya tentang adzan, baik langsung kepada Nabi maupun melalui mimpinya seorang sahabat Nabi yang dibenarkan oleh Nabi. Maka sampai hari ini kita adzan sebelum sholat itu. Demikian juga dengan perintah Jumat. Nah, jadi pertama kali ada perintah sholat Jumat itu di tahun kedua Hijriah. Kemudian fa'amaraz zakah, ada perintah zakat, wasyam dan puasa. Yang dimaksud perintah puasa Ramadan itu wajibnya puasa itu. Faqad faradha, sungguh kedua
ibadah tersebut, maksudnya zakat dan puasa itu difardukan fi sanati saniyati minal hijrah, yakni pada tahun kedua hijrah. Jadi di tahun kedua itu apa tadi? Adzan, Jumat, zakat, puasa. Itu diperintahkannya di tahun kedua Hijriah. Wa mal haji. Adapun haji, nah rukun Islam ya, itu sudah detail, sudah lengkap, sholat di Mekah, haji, puasa di Madinah. Sekarang haji. Haji juga perintahnya di Madinah. Bahkan perintah haji ini paling akhir. Itu turunnya perintah haji itu di tahun ke-9. Di tahun ke-9 Hijriah. Yang kemudian pada tahun ke-11 Nabi kan wafat. Ya. Kalau di sini 9 ya. Tapi yang saya baca di Sirah itu di ke-10 karena kemudian kan bulan Zulhijjah. Zulhijjah di tahun ke-10 Hijriah, lalu setelah Zulhijjah kan masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah itu. Jadi di tahun berikutnya di tahun 11 Hijriahnya Nabi wafat. Sehingga haji itu disebutnya haji wada. Wada itu artinya haji yang terakhir. Kenapa disebut haji yang terakhir? Karena memang setelah itu Nabi wafat, Nabi tidak haji lagi. Sehingga dihitung dalam seumur hidupnya, Nabi itu memang haji itu hanya 1 kali. Sehingga ketika bicara fikih haji, ini juga ada kritik ya. Jadi haji itu tidak usah berulang-ulang. Karena Nabi itu dalam hidupnya hanya 1 kali. Apalagi dalam kondisi kuota terbatas, itu saya kira tidak baik berulang-ulang karena ada orang yang belum pernah haji mengakibatkan antriannya terhalangi. Kan yang belum haji kan jadi wajib, tapi yang sudah haji itu kan ya tidak wajib. Jadi baiknya Bapak Ibu ya ada kesempatan umroh saja. Karena mengingat antrian kuota haji khususnya Indonesia itu mungkin bisa ya, puluhan tahun, sehingga mengakibatkan panjangnya antrian. Salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya karena ada orang-orang yang kaya itu kan selalu daftar haji, sering atau daftar hajinya. Nah, itu sebagian ulama berpendapat demikian. Jadi memang karena Nabi itu hajinya hanya sekali, maka cukup 1 kali saja. Lebihnya mau diperbanyak umroh. Kalau umroh boleh berkali-kali. Jadi wa mal hajju falam yafrud ilal fis sanati tasi'ah. Haji itu tidak diwajibkan kecuali ketika masuk tahun 9 Hijriah. Nah, wadhalika hina kanat Makkah baladal Islam ba'da fathiha fis sanati saminah minal hijrah. Perintah haji itu turunnya tahun 9 Hijriah setelah peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah itu pada tahun 8 Hijriah. Jadi ketika Nabi meninggalkan Makkah itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Nabi untuk masuk ke Makkah itu terhalang. Untuk melaksanakan haji itu ya belum bisa. Jadi situasinya, kondisinya itu belum bisa. Nah itu Fathul Makkah di tahun 8 Hijriah, kemudian perintah hajinya di tahun 9 Hijriah. Berarti kemungkinan asumsinya perintah di tahun 9 tapi pelaksanaannya di tahun 10. Karena dalam sirah ya semua sepakat Nabi wafatnya itu di tahun 11. Rabiul Awal. Kan haji Zulhijjah. Jadi Rabiul Awal tahun 11 sehingga pelaksanaannya di tahun 10. Tapi perintahnya sudah ada di tahun 9, belum bisa dilaksanakan karena tadi memang kondisinya belum memungkinkan. Dan Fathul Makkah baru kemenangan Makkah itu di tahun 8. Ketika Fathul Makkah itu Nabi umroh ya. Jadi kan umroh Nabi dalam seumur hidup 4 kali. Di dalam catatan sejarah Nabi itu melaksanakan umroh seumur hidupnya 4 kali. Salah satunya
saat sekalian Fathul Makkah, itu kemenangan Makkah, lalu Nabi ibadah umrah. Wa kadzalika al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian perintah dakwah amar ma'ruf nahi munkar pun itu diturunkannya atau perintah itu ketika di Madinah. Jadi kira-kira lengkaplah seluruh perintah-perintah itu atau seluruh ajaran Islam itu dilengkapinya di Madinah. Akhadha ala hada asras sinin, sehingga yang demikian itu tadi melengkapi dari yang 10 tahun di Mekah. Wa ba'daha, dan setelahnya, tuwfiya salawatullahi wassalamuhu alaih, Nabi wafat. Nah, jadi setelah Nabi di Madinah sampai ada perintah haji tahun ke-9, lalu Nabi laksanakan haji tahun 10, tahun 11-nya Nabi wafat. Sudah selesai seluruh syariat Islam. Falamma akmalallahu bihi ad-dina wa attama bihi ni'mata 'alal mu'minin, ikhtarallahu al-jawarih. Setelah Allah menyempurnakan agama ini, ya, dan menyempurnakan nikmat-nikmat atas mukminin, ikhtarahullah, maka Allah pun memilih, ya, memilih orang-orang atau orang pilihannya, yakni nabi yang dimaksud, memilih untuk, maksudnya diambil atau wafat, fabtada'a bihi al-marad, diawali dengan sakit terlebih dahulu, fi akhir syahri Safar, di akhir bulan Safar, wa awali syahri Rabiul Awal, awal bulan Rabiul Awal. Nah, jadi kita sekarang masuk sirah Nabi bagian akhir nih, perjalanan Nabi. Nabi itu menjelang wafat sakit terlebih dahulu di bulan Safar. Ini sudah masuk tahun 11 kan, Muharram, Safar, ya. Jadi Syura, Safar, Mulud. Nah, ini wafatnya di Mulud, di Rabiul Awal. Muharram, Safar. Nah, di akhir bulan Safar Nabi wafat, Nabi sakit. Ibtada minal marad, Nabi diawali dengan sakit terlebih dahulu. Sampai awal syahri Rabiul Awal, sampai awal Rabiul Awal. Jadi dari akhir bulan Safar sampai awal Rabiul Awal Nabi sakit. Nah, ini yang perlu saya sedikit lengkapi. Dalam bacaan saya, Nabi itu usia 63 tahun itu tidak pernah sakit kecuali hanya 2 atau 3 kali yang dijelaskan, ya. Jadi selebihnya jarang ditemukan penjelasan Nabi sakit, Nabi sakit, Nabi sakit itu. Ya, kira-kira lah mungkin kurang dari 5 kali mungkin selama seumur hidupnya. Ya. 2 atau 3 kali. Yang pertama sakit yang dikaitkan dengan turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ketika istilah ada kiriman sihir itu, Nabi merasakan sakit juga. Ada orang yang menyihir Nabi, lalu turunnya surat Al-Falaq, An-Nas, itu untuk sebagai pembenteng untuk dibaca itu. Lalu kemudian ini di akhir hayatnya. Jadi kalau berdasarkan itu hanya 2. Atau ada juga sabab nuzul tentang surat Ad-Duha juga, kalau tidak salah Nabi sempat pusing itu yang diceritakan. Jadi sekitar 2 atau 3 kali. Atau paling tidak mungkin jika saya tidak baca yang lain, ya mungkin kurang dari 5 kali. Tapi orang seumur hidup 63 tahun sakitnya cuma 3 kali umpamanya, kan luar biasa sekali. Bapak ada yang sudah 63 Pak, ya? 63 berapa kali sakit? Mungkin kita berkali-kali sakit. Saya kira ini satu hal yang perlu kita cari
Kenapa Nabi jarang sakit itu? Kenapa? Memang di samping ya takdir ya, kalau bicara takdir kan ada orang itu yang takdirnya badannya itu cepat sakit atau ringkih, orang sebentar-bentar sakit. Bulan kemarin sakit, ini sakit. Ada yang apa ini kuat ya, jarang sakit. Ya, jarang sakit. Sakitnya itu ya alhamdulillah pokoknya jarang. Tapi kadang-kala yang katanya jarang sakit, sekali sakit langsung masuk rumah sakit. Jadi langsung sakit ya berat. Tapi ada yang satu sering sukat sakit terus. Setiap bulan ada saja sakitnya. Dan ini saya kira satu hal yang perlu kita cari agar kita mengikuti Nabi ya dalam pola sehat. Jadi Nabi sehat terus, sakitnya hanya beberapa kali saja. Secara teori, sesungguhnya kita sudah tahu dan mungkin banyak tahu juga. Cuman dalam prakteknya yang memang kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Contoh, Nabi mengajarkan aturan makan dan minum, itu ada ajarannya. Nabi sering puasa sunnah. Salah satu sehat kan lewat puasa. Kebanyakan kita kan puasanya setahun sekali pas Ramadan karena wajib. Kalau gak wajib juga mungkin gak puasa juga. Kita semuanya paham. Kesaksian medis sama, bukan hanya orang Islam, orang non-Muslim pun tahu dengan berpuasa itu sehat. Sehingga mohon maaf, tidak heran dan jangan heran kalau ada non-Muslim pun puasa. Tapi puasanya mereka bukan karena ibadah, tapi karena paham makna kesehatan. Jadi orang non-Muslim pun puasa. Nah itulah yang sering dilakukan oleh Nabi. Bagaimana aturan-aturan makan, jangan terlalu kenyang atau kewargen. Lalu apa istilahnya berhenti sebelum kenyang. Itu semuanya ajaran-ajaran bab makan yang kita kadang-kala memang tadi belum bisa mengikuti sepenuhnya. Yang kemudian medis membuktikan memang setiap sakit dokter rata-rata mensarankannya tolong jaga pola makannya. Begitu. Bapak Ibu sakit mah nanti dinasihatinya tolong dijaga pola makannya Bu Pak ya gitu. Sakit apapun selalu nasihat dokter tolong jaga pola makannya. Berarti kan betul kunci sehat itu salah satunya dalam menjaga pola makan. Belum lagi didetailkan ya, detail sedetail-detailnya. Sekarang ya oleh Nabi mungkin tidak didetailkan. Kalau sekarang kan kita sudah paham jangan makan yang berminyak atau lemak, santan macam-macam biar enggak kolesterol macam-macam, asam urat, hindari makan ini. Itu petunjuk medis. Ya, bukan untuk dilawan, tidak ada pantangan-pantangan, yaitu terserah sikap pribadi, tapi secara teori ya begitu. Ya, hindari makanan-makanan yang berlemak, yang minyak, yang apa itu dalam rangka supaya kita bisa bertahan sehatnya lebih lama. Itu namanya pembuktian burhaninya, medisnya. Walaupun Nabi tidak mendetilkan. Ya. Kemudian Nabi juga kalau kita melihat sirah, Nabi kan selalu jalan kaki. Ya. Orang sekarang kan manja tuh, kemana-mana naik motor. Ini budaya kita di Jogja saja jarang yang pakai ngepit ya. Berangkat kerja pit-pitan kan sehat terus. Aktivitas itu kan gerak terus. Sekarang itu kan semuanya motoran. Jadi aktivitas gerak tubuh ini kan menjadi berkurang. Bahkan sekarang ini orang makin manja ya. Enggak mau pergi jauh melangkahkan kaki, inginnya dari rumah langsung naik motor dan motornya berhenti di depan tempat kerja. Jadi bila perlu bis pun berhentinya di depan rumah. Naik dari rumah tinggal naik bis, nanti pulang pun tinggal turun di depan rumah.
Jadi akhirnya kapan kesempatan berjalan kakinya? Itu teorinya begitu. Sehingga selalu sehat. Itu pola makan, pola minum, pola tidur. Kan hadis-hadis tentang tidur juga ada. Salah satunya beberapa hadis, mungkin saya juga pernah menyampaikan, Nabi itu kan tidak suka tidur malam hari. Tapi kita semuanya mungkin mayoritas ya, umumnya rata, kita masih tidur itu larut malam, jam 10 mungkin baru tidur, bahkan lebih jam 11. Padahal Nabi itu dalam hadisnya enggak. Ya. Jadi setelah Isya itu Nabi tak bercakap-cakap, Nabi tidak banyak ya, melakukan aktivitas, tidur gitu. Jadi Nabi itu setelah Isya itu menyegerakan tidur. Nah, sehingga kalau begitu nggak usah undang pengajian setelah Isya ya. Kajiannya nggak usah setelah Isya, setelah maghrib saja enak, atau setelah maghrib juga efektif. Jadi tidak banyak aktivitas, nggak usah rapat setelah Isya, nggak usah pengajian setelah Isya. Nabi istirahat. Ya. Apakah Nabi tidak bertanggung jawab dengan persoalan-persoalan dunia? Ya tentu tidak begitu juga. Tapi memang dalam bacaan hadis-hadis Nabi istirahatnya itu awal. Nah itulah cara sehat. Dan memang dokter juga sama. Selalu menyarankan, apalagi bapak ibu yang sudah ya udur itu, jangan begadang Pak ya, segera tidur, segera istirahat. Orang punya tensi, darah tinggi, sarannya kan nanti segera tidur, jangan sampai larut malam. Nanti jelaskan hormonnya apalah. Saya tidak paham, tapi saya yakin penjelasan medis itu memang itulah kiat untuk sehat. Yang sekali lagi kita, termasuk saya sendiri pun ya belum bisa mengamalkan. Jadi kadang ya memang ya begadang sampai malam, baik karena ada aktivitas atau nanti baca dulu atau ada tugas hanya harus dikerjakan di malam hari. Jadi secara pola sehat memang Nabi seluruhnya ya itu diamalkan, yang kita belum meniru Nabi. Belum nanti dalam masalah ibadah, ibadah juga yang menyebabkan sehat juga banyak. Ya. Salah satunya adalah tadi ibadah yang bisa menyebabkan sehat itu, pertama rajin berpuasa, itu menyebabkan sehat, puasa sunnah. Maka luar biasa ya orang yang sudah bisa puasa Daud itu, sehari puasa itu insya Allah sehat hebat itu. Tapi jangan dibantah lagi, wah itu beliau sering puasa Senin Kamis juga sakit. Ya memang sakit pada saatnya ada gitu. Tapi kan kita usaha, dan itu salah satu ikhtiarnya. Ya, salah satu ikhtiarnya. Itu almarhum Pak Nardi Sahuri juga kan itu rajin puasa sunnahnya. Di akhir hayatnya sakit. Jadi jangan sampai dibalik, buktinya beliau juga sakit. Ya memang sakit itu ada saatnya sakit. Tapi ini secara teorinya, berusahanya. Yang itu Nabi juga sakit juga di akhir hayatnya. Selain puasa sunnah, ibadah yang samping itu ibadah dapat pahala tapi juga dapat bonus sehat, itu adalah bangun malam, salat tahajud. Kan sering disebutkan Nabi tahajudnya kuat. Di situ juga ada makna olahraganya, tubuh gerak dengan tahajud yang sempurna atau kehusuan. Banyaklah medis menjelaskan tentang sehat dengan cara sholat. Nah, kembali ke sini bahwa fabtada'a bihi al-marad. Diawali Nabi wafat itu dengan sakit terlebih dahulu. Sakitnya di akhir bulan Safar, awal Rabiul Awal. Fa kharaja ila nas asiban ra'sahu fasa'adal minbar. Nabi suatu saat menyempatkan masih bisa keluar. Kemudian keluarnya pakai tongkat, mungkin pakai teken, karena ra'sahu kepalanya pusing. Lalu kemudian Nabi naik mimbar. Ya memberi tausiah. Kemudian dia berkata,
qala inna 'abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma indallah. Jadi kurang lebih Nabi menyampaikan sesungguhnya seorang hamba dari hamba Allah yang dipilih ya, pasti akan diambil atau akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sedang mengingatkan di antara sahabat, fafahimahuma Abu Bakrin radhiyallahu anhu fabaka. Ketika Nabi menyampaikan pesan itu atau sedang ceramah itu, Abu Bakar paham makna isi pesan Nabi. Dan fabaka, Abu Bakar menangis. Ya, kan tidak semua orang paham apa maksudnya. Jadi Abu Bakar paham dan beliau menangis. Wa qala, lalu berkata, bi abi wa ummi, bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina. Faqala Nabi sallam ala rislika ya Abu Bakrin. Thumma qala inna aminan nasa alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Walau kuntum muttakhidan khalilan ghayra rabbi la takhadtu Abu Bakrin. Jadi gini kata Nabi. Semacam Nabi itu berpesan, nanti yang melanjutkan ini tolong Abu Bakar, kira-kira begitu. Kata Nabi, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik orang yang aku rasakan selama ini fi suhbatihi, di dalam pertemanan. Kan Bapak Ibu juga mungkin punya teman ya, nanti bisa bercerita. Di antara teman yang baik, wah dari dulu seperjuangan bla bla bla, bercerita. Jadi Nabi bercerita, sebaik-baik orang yang baik fi suhbatihi, di dalam pertemanannya, wa malihi, dan baik di dalam hartanya. Jadi Nabi dengan Abu Bakar itu sudah hendak hitung-hitungan kira-kira Abu Bakar berapapun punya diberikan ini untuk dakwah. Adalah Abu Bakar. Lalu Nabi bilang, andai kata, nilau ya, andai kata saja diperbolehkan, maka aku akan menjadikan kuntu mutakhidan khalilan ghaira rabbi. Aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku selain Allah tentunya. Jadi andai kata saja boleh, maka aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai khalilan, kekasihku, ghairu rabbi, ya, selain Allah. Tapi kan tidak ya, menjadikan khalilan. Dalam Al-Quran itu yang mendapatkan julukan khalil, khalilullah, itu kan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ibrahim khalilullah. Nah, kemudian wa amara Abu Bakrin ayyusalliya bin nas. Kemudian Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat, ya, untuk memimpin sholat dengan orang-orang. Wala makana yaumul isnain as-sani asyara aw salasa asyara min syahr Rabiul Awal min sanatil hadiyata asyrata minal hijrah ikhtarallahu al-jawari. Maka tepatnya pada hari Senin tanggal 12 atau di sini pengarang memberikan atau tanggal 12 atau 13 kurang lebih antara tanggal itu dari bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah Nabi wafat. Nah, gitu. Ya. Jadi setelah Nabi berkhutbah, Nabi berpesan sekaligus pesan kepada Abu Bakar, isyaratnya untuk Abu Bakar tolong melanjutkan kira-kira begitu. Maka kemudian tercatat dalam sejarah hari Senin 12 atau 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah kemudian Nabi wafat. Falamma nazala bihi ja'ala yadkhulu yadahu fi ma'in indahu wa yamsahu
wajahu wa yaqulu la ilaha illallah innalil mauta saqarat. Ketika peristiwa ini terjadi, ya, ja'ala yadkhulu yadahu. Ini saya kembalinya ke Abu Bakar apa ke Nabi ini. Jadi tangannya dimasukkan ke dalam air, kemudian yamsahu wajahu, diusapkan ke wajah Nabi. Jadi menjelang, lalu berkata la ilaha illallah. Jadi Nabi itu saat meninggal dunia itu ini tangan Nabi atau tangan Abu Bakar ya masuk dulu ke air untuk rauh kira-kira ya, mengusap wajahnya, lalu wa yaqul, beliau Nabi membaca la ilaha illallah innal mauta saqarat, sesungguhnya kematian ini sudah datang. Maka setelah itu sumasaksun basarahu nahwa sama, matanya terbelalak melihat ke langit. Yang dalam hadis banyak disebutkan pula orang meninggal dunia kalau dicabut nyawanya matanya akan melihat ke atas, jadi mengikuti kemana ruh itu diambil. Lalu waqala Allahumma rafiqil a'la. Lalu ketika mata Nabi terbelalak, lalu kemudian dibacakan ya, oleh Abu Bakar Allahumma rafiqil a'la. Fatuwfiya fi dalikal yaum, maka wafatlah Nabi di hari tersebut. Kita selesaikan sampai wafat. Hatta jaa Abu Bakr radhiyallahu anhu fasaidal minbar fahamida wasna alaihi thumma qala amma ba'du fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Jadi gini, setelah Abu Bakar meyakini bahwa Nabi benar-benar wafat, lalu Abu Bakar berdiri di atas mimbar, kemudian beliau menyampaikan informasi. Yang informasi itu dalam khutbahnya kurang lebih begini. Amma ba'du, man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sungguh pada hari ini Nabi Muhammad sudah wafat. Jadi siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad hari ini wafat. Tapi wa man kana ya'budullah, siapa orang yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun, Allah tetap hidup, la yamut, Allah tidak mati. Saya ingat dalam surah yang lain, itu ketika Nabi wafat, Abu Bakar tidak ada di situ. Umar. Ketika Nabi wafat, Umar itu tidak ada. Tidak tahu Nabi wafat. Ketika sampai berita kepada Umar, ya. Dulu mohon maaf ya, mungkin kan belum ada telepon juga. Lalu ketika Umar tahu kalau Nabi wafat, Umar marah-marah. Dikira ada berita hoax yang menyebarkan kalau Nabi itu wafat. Sampai Umar kemudian datang, tidak ada yang berani mengingatkan Umar kecuali Abu Bakar. Nah itu, maka Abu Bakar pun ini membacakan ini, mengingatkan, kira-kira Umar, jika kamu menyembah Muhammad, maka sungguhnya Muhammad telah wafat. Dan jika kamu menyembah Allah, Allah itu hidup, tidak mati. Nah, lalu Umar sadar. Lalu dibacakan ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu itu mayit dan mereka pun mayit, maksudnya akan mati. Kemudian setelah itu sedikit lagi kita masuk ke kewafatan Nabi. Fastada baqaunas, lalu orang-orang menangis. Ya Nabi, pimpinan kita wafat ya, orang menangis, boleh menangis itu. Tapi jangan berlebihan. Lalu kemudian fagossala, Nabi dimandikan dengan fisyabihi takriman, dengan tetap menggunakan bajunya sebagai bentuk penghormatan. Tsumma kufina bisalasati aswabin, lalu kemudian dikafani. Jadi ini prakteknya langsung
yang Nabi sering mengajarkan dalam hadis cara perawatan jenazah, lalu ketika Nabi wafat pun begitu. Ya. Nabi dimandikan, Nabi dikafani, kemudian singkatnya wasallan nas. Nabi pun disolatkan oleh orang-orang, kemudian tsumma dufina lailatal arbi'a, lalu Nabi dikuburkan pada malam Rabu. Tadi kan wafatnya hari Senin. Jadi memang sempat tertunda dulu. Ya. Jadi wafatnya hari Senin, dikubumikannya atau dikuburkannya Lailatul Arbi'a. Ba'da anna tamat mubayyatul khalifah min ba'dihi fa alaihi min rabbi afdhalus salati wa tamut taslim. Kenapa Nabi tertunda penguburannya sampai 1 hari? Wafatnya di Senin tapi dikuburnya di malam Rabu, di Selasa malam. Itu karena mohon maaf terjadi tanda kutip perselisihan dulu untuk menentukan pimpinan gitu. Ini yang gantikan Nabi siapa ini, yang mengkomandoi Nabi. Jadi berembuk dulu ini gimana ini. Jadi lupa tidak langsung menguburkan Nabi dulu, atau mungkin juga harus ada yang didiskusikan, kan harus ada yang mimpin. Kan biasa yang mimpin Nabi, ini Nabi wafat terus gimana. Nah, jadi situ terjadi istilahnya diskusi-diskusi dulu menentukan siapa khalifah ini. Sampailah kemudian Abu Bakar. Waktu itu ada beberapa calon ya kandidat dari sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Lalu kemudian ya ditunjuklah Abu Bakar. Baru kemudian dikuburkannya pada malam hari. Dari ini pula menjadi satu pelajaran, boleh kita menguburkan jenazah itu pada malam hari, itu boleh. Kalau di tempat saya di Jawa Barat malah meninggal kapanpun dikuburkan, meninggalnya sore nanti dikuburkannya malam juga biasa. Itu kakak saya meninggal malam hari langsung dikuburkan. Jadi banyak di tempat saya memang di malam hari pun dikuburkan karena mengambil maknanya disegerakan gitu ya. Makna segeranya orang sana yaitu di meninggal sore masih bisa kuburkan, nggak harus ditunggu di besok harinya. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi ini mengkaji kitab salah satu usul sampai wafatnya Nabi. Insyaallah kita lanjutkan pada bagian yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.